Sebagai salah satu program prioritas Presiden ke-8 Indonesia, MBG mulai diberlakukan sejak 2025 dan menyasar jutaan rakyat di seluruh negeri. Tapi, di balik tujuannya yang mulia, muncul berbagai catatan dan juga persoalan di lapangan. Halo Sobat FEB, kembali lagi di 360. Kali ini kita akan membahas program MBG atau makan bergizi gratis yang pada saat ini udah berjalan sekitar 3 bulan lah ya. Yuk kita bahas satu-satu. Ada apa aja sih sebetulnya yang udah terjadi selama adanya program ini? Sebenarnya, apa tujuan dari MBG ini sih? Nah, MBG ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya dengan menargetkan makan siang gratis untuk siswa sekolah, ibu hamil, dan juga balita. Pemerintah saat ini telah bekerja sama dengan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang saat ini mencapai 1000 titik layanan. MBG awalnya memiliki anggaran 71 triliun, lalu pada Februari 2025 memiliki rencana ditambah dengan 100 triliun dan akan menjadi 171 triliun. Sebenarnya apa sih tujuannya? Yaitu untuk memperluas jangkauan penerima dari 17,9 juta ke 82,9 juta. Termasuk siswa sekolah, ibu hamil, dan juga balita. Jika program ini efektif, diharapkan angka kemiskinan turun sebesar 0,19%, dengan target pekerja yang berkontribusi sebanyak 180.000, serta memberikan kontribusi sebesar 0,7% terhadap PDB. Sekarang pertanyaannya adalah, dengan skala dan dana sebesar itu, mungkin nggak sih program ini benar-benar berjalan dengan efektif? Apakah makanan yang disajikan ini benar-benar bergizi? Dan apakah semua pihak yang terlibat ini benar-benar siap? April 2025, 3 bulan semenjak diberlakukannya MBG, apa aja sih yang udah terjadi? Yang pertama, salah satu hal yang paling banyak menuai kritik dari masyarakat terkait program MBG ini, yaitu adalah kualitas makanan yang diberikan. Walaupun program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, banyak warganet hingga orang tua murid mempertanyakan apakah makanan yang dibagikan ini benar-benar bergizi atau tidak. Foto-foto makanan dengan porsi kecil, sayur minim, dan protein yang nyaris tidak terlihat mulai beredar dengan luas. Padahal, anggaran yang disiapkan untuk satu anak per hari berada di kisaran Rp10.000. Dengan jumlah itu, banyak masyarakat yang meragukan apakah mungkin menyajikan makanan yang sehat, lengkap, dan bergizi untuk masyarakat. Selain itu, tidak sedikit juga kasus keracunan peserta didik yang diduga menjadi akibat adanya MBG ini. Kedua, per April 2025 terdapat SPPG atau dapur MBG di Kalibata yang dinyatakan bangkrut. Hal ini terjadi karena mereka tidak lagi mampu menanggung biaya operasional yang hampir 1 miliar yang harusnya dibayarkan oleh pemerintah. Padahal, pemerintah lewat Badan Gizi Nasional mengklaim sudah meneruskan dana sebesar 386 juta ke Yayasan Mitra. Namun dana tersebut ternyata tidak diteruskan ke lapangan. Dan terakhir, seperti yang kita ketahui, dana untuk MBG ini juga berasal dari adanya efisiensi anggaran yang diusung oleh pemerintah. Namun, realisasi dari anggaran program MBG ini masih sangat minim. Per April 2025, anggaran yang telah digunakan hanyalah sebesar 2% dari 71 triliun. Artinya, meskipun dana tersebut dalam jumlah besar, pemanfaatan di lapangan masih sangat minim. Menurut Pak Wisnu Setiadi Nugroho, dosen dan ekonom dari FEB UGM, program seperti MBG berisiko tidak efektif kalau tidak ditopang dengan sistem distribusi dan koordinasi yang kuat. Lalu, dana yang besar ini bisa terbuang sia-sia kalau tidak diarahkan dengan tepat dan tidak menyasar kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Beliau juga menambahkan kalau risiko lainnya adalah pada sisi distribusi dan pengawasan kualitas makanan. Dengan sistem yang kurang baik, program MBG ini malah menimbulkan pemborosan dan hasil yang jauh dari harapan. Selain itu, jangan sampai kalau dana untuk MBG ini jadi berdampak terhadap dana untuk pendidikan dan kesehatan yang harusnya menjadi prioritas. Nah Sobat FEB, ketiga masalah tadi mempunyai satu benang merah, yaitu coordination failure. Dalam ekonomi pembangunan, ini berarti gagalnya individu atau sektor untuk bekerja sama secara efektif. Contohnya masalah makanan bergizi bukan cuma soal dana, tapi juga karena kurangnya koordinasi antara pemerintah, yayasan, dan penyedia makanan. Dapur bangkrut, itu karena adanya dana yang mandek di level yayasan. Realisasi anggaran yang minim juga menunjukkan birokrasi yang tidak sinkron. Jadi, walaupun anggaran besar udah disiapkan tanpa koordinasi yang baik, hasilnya akan tetap tidak efektif dan rawan disalahgunakan.
Jadi, meskipun MBG memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, kenyataannya program ini masih menghadapi berbagai kendala nih, terutama dalam koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat dan pihak-pihak pelaksana. Selain itu, menurut Pak Wisnu Setiadi Nugroho, kunci utama keberhasilan program sebesar ini bukan cuma tentang besar kecilnya anggaran, tetapi pada efektivitas koordinasi lintas sektor dan akurasi penargetan. Karena tanpa itu, program MBG ini mudah tersandung masalah klasik seperti pemborosan dan juga salah sasaran. Dengan kata lain, kalau ingin program MBG ini benar-benar berdampak, perlu adanya perbaikan sistem tata kelola, pemetaan kebutuhan yang akurat, dan kontrol pengawasan yang ketat, agar MBG ini benar-benar bisa menjadi investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Nah, sekarang kalau menurut Sobat FEB gimana nih? Kira-kira apa langkah pertama yang harus diambil untuk mendorong program MBG menjadi lebih efektif? Itu tadi hal yang bisa kita rangkum dari program MBG ini. Sekarang, coba share pendapat Sobat FEB di kolom komentar, dan sampai jumpa di episode 360 selanjutnya. Dah!